Masuk nih, Mas. Hah? Muhammad Rafli. Rafli tadi nggak Bisa, masuk. bisa. Bisa ya? Rafli. Rafli belum join. Itu kedua. Oke, dan 8 orang kita semua ya. Oke. Kita pelajari. Nah, sekarang nih, kita belum masuk ke nahu dulu. Yang tadi ditanya oleh Pak Dwi itu adalah tentang nahu. Sekarang kita pelajari dulu sorof. Karena ada pertanyaannya, mana yang lebih didahulukan? Nahu dulu, an-nahu dulu, atau sorof dulu? Mana yang harus didahulukan di antara keduanya? Maka jawaban yang benar adalah dahulukan sorof, baru nahu. Nah, kenapa? Persentase dari sorof ini dalam hitungan kasar saya ya, ini 70%, sedangkan nahu ini 30% cuma. Untuk mencapai 4 maharoh tadi, persentase dari keilmuan antara nahu dan sorof itu persentasenya 70% materi yang harus kita kuasai. Sedangkan sorof, nahu itu cuma 30%. Hafalan itu deh. Maka kebutuhannya itu adalah kita membutuhkan sorof terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini akan kita pelajari tentang sorof terlebih dahulu. Karena sorof ini dia yang paling banyak. As-sorfu. Nah, setelah kita lihat. Ketika belajar sorof, maka kita mempelajari yang disebut dengan nolnya bahasa Arab dulu. Nolnya bahasa Arab. Apa itu nolnya bahasa Arab? Yaitu al-huruf al-hijaiyah. Hafal semua insya Allah. Nah, huruf ini dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata. Kata. Nah, setelah huruf kita pelajari yang disebut dengan al-kalam. Al-kalam ini adalah kalimat. Ini kebalik saya, mohon maaf. Huruf ini adalah dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan huruf hijaiyah. Alfabet alif A, B, C, D. Gitu ya. Kalau al-kalam ini baru kata. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dari al-kalam ini sebagian besar sudah saya ajarkan. Al-kalam, kata yang memiliki makna. Ya, masih ingat insya Allah. Kata yang memiliki makna, dia terbagi kepada yang pertama adalah terbagi kepada yang disebut dengan al-ismu. Untuk lebih gampang kita sebut dengan isim. Yang kedua disebut dengan al-fi'lu. Ya. Yang kedua disebut dengan al-fi'lu, fi'il. Yang ketiga kita kenal dan kita sebut dengan al-harfu. Al-harfu. Nah, sekarang kita lihat. Isim itu adalah kata benda atau kata sifat. Sekarang kita bahas tentang pembagian fi'il. Ya, pembagian fi'il. Apa saja fi'il? Pembagian isim. Nah, ini penting nih. Untuk mengejar pertanyaannya Pak Dwi tadi, kita harus paham ini dulu. Kalau nggak paham ini, maka otomatis yang tadi itu nggak akan pernah paham. Nah, apa pembagian fi'il? Pertama, saya bagi fi'il ini berdasarkan kepada nau'un. Nah, nau'un ini jenisnya. Laki-laki, muzakkar, atau muannas. Muzakkar ini adalah laki-laki. Muannas adalah perempuan. Muzakkar terbagi dua. Namanya muzakkar hakiki. Contoh,
Itu betul-betul laki-laki gitu. Contoh Ali. Ali. Kemudian Muhammad. Ini betul-betul laki-laki dia. Nah, yang kedua namanya adalah muzakkar majazi. Muzakkar majazi. Majazi ini adalah majaz, bukan seaslinya. Ciri-cirinya adalah dia tidak menggunakan ta marbutah. Dia tidak menggunakan ta marbutah. Contohnya bilatun, lantai. Apakah ada ta marbutah? Tidak. Bilatun, lantai. Dia disebut dengan muzakkar. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan ta marbutah. Ya, al-kitabu, zalikal kitabu, al-kitabu. Contoh selanjutnya al-kitabu, zalikal kitabu la raiba fih, al-kitabu. Al-kitabu ini dihukumi sebagai muzakkar. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan ta marbutah di belakangnya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada namanya mu'annas. Mu'annas itu ada namanya mu'annas hakiki. Itu adalah perempuan sesungguhnya. Contohnya Zainab. Zainab. Zainab ini kan dia tidak menggunakan ta marbutah nih. Dia tidak ada ta marbutah juga Zainab. Ada nggak ta marbutahnya? Nggak ada kan? Tetapi dia disebut dengan mu'annas hakiki. Kenapa? Karena dia ini merupakan perempuan sesungguhnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan mu'annas majazi. Mu'annas majazi yaitu mu'annas yang dia itu menggunakan ta marbutah di belakangnya. Satu. Contoh. Sayyaratun. Nah, coba lihat. Sayyaratun. Sayyaratun muzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa? Karena dia menggunakan ta marbutah di belakangnya. Nah, kapan lagi yang dia disebut dengan muannas majazi? Ketika dia anggota tubuh berpasangan. Berpasangan. Sesuatu yang berpasangan. Contoh, ainun. Ainun mata. Ainun mata. Apakah ainun ini dia menggunakan ta marbutah? Tidak. Tetapi dia ini dihukumi sebagai muannas karena dia memiliki adalah isim yang berpasangan. Kata, benda, atau anggota tubuh yang berpasangan. Kemudian, kapan dia dihukumi sebagai muannas? Ketika sifat khusus perempuan. Seketika sifat khusus perempuan. Contohnya apa? Contohnya adalah hamilun. Hamilun. Hamil ini dia tidak menggunakan ta marbutah loh. Tidak menggunakan ta marbutah. Artinya bukan lelaki yang hamil artinya. Bukan lelaki yang hamil artinya. Akan tetapi itu diterjemahkan dengan perempuan yang hamil. Kenapa diterjemahkan dengan perempuan? Karena sifat hamil itu hanya untuk perempuan saja. Nah, kemudian murdiun, menyusui, perempuan yang menyusui. Nah, kenapa murdiun? Kenapa murdiun? Padahal dia tidak menggunakan ta marbutah juga loh. Tidak menggunakan ta marbutah juga. Tetapi dia dihukumi sebagai muannas. Kenapa? Karena dia
sifat yang khusus bagi perempuan saja. Oke. Yang ketiga, apalagi contoh sifat yang khusus bagi perempuan, yaitu haidun. Haidun. Jadi untuk menunjukkan perempuan yang haid adalah tetap haidun, tidak ada haidotun, tidak ada haidotun. Kenapa tidak boleh haidotun? Karena makna daripada haid itu hanya sifat yang dimiliki oleh perempuan. Nah, begitu juga dengan tidak semua yang menggunakan ta marbuthah, catatan penting. Tidak semua yang menggunakan ta marbuthah ini, sama dengan perempuan. Tidak selamanya juga. Kenapa? Karena ada yang menggunakan ta marbuthah ini sama saja dia laki-laki atau perempuan. Sama saja dia untuk laki-laki dan perempuan. Kapan? Yaitu ketika dia ini tentang hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah Baqaratun. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bukan berarti sapi betina. Akan tetapi, contoh yang kedua, tufahatun, apel. Tufahatun. Ini sama-sama menggunakan ta marbuthah loh. Ini coba lihat, ada ta marbuthah. Tetapi penggunaan ta marbuthah ini artinya adalah seekor, sebuah. Nah, jadi arti ta marbuthah ini untuk hewan dan tumbuhan artinya ini. Kalau dia untuk hewan namanya seekor, kalau untuk tumbuhan sebuah. Itu dia. Ya. Sama halnya tidak semua yang tidak menggunakan ta marbuthah itu adalah laki-laki, karena ada sifat khusus yang hanya dimiliki oleh perempuan tapi dibentuk dalam bentuk pola laki-laki, muzakkar, hamilun contohnya. Dan tidak semua yang menggunakan ta marbuthah ini berarti perempuan. Tidak berarti perempuan. Kapan? Yaitu ketika untuk hewan dan juga ketika untuk tumbuhan. Kalau ta marbuthah untuk hewan, itu cara menerjemahkannya adalah seekor. Kalau untuk tumbuhan, itu sebuah. Maka seringkali itu keliru antara penerjemahan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah pada dasarnya artinya adalah seekor sapi, bukan sapi betina. Oke. Karena untuk menunjukkan sapi betina dan sapi laki-laki itu sama saja dalam bahasa Arab. Baik, saya stop sampai di sini dulu. Ada yang bisa didiskusikan atau ada yang belum paham?